Kalau Tuhan menyertai saya, kalau Tuhan mendengar doa-doa saya, kenapa Dia tidak segera menolong saya? Apakah pernyataan ini relate dengan Bapak Ibu Saudara? Mari kita belajar bersama-sama. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Haleluya. Kisah yang kita baca barusan tadi, kalau dibandingkan dengan pasal yang sebelumnya, Elia ini menjadi pribadi yang berbeda sama sekali. Di pasal sebelumnya, Elia dengan gagah perkasa mengalahkan 450 Nabi Baal. Tetapi di kisah yang kita baca tadi, Elia menjadi seseorang yang rapuh, depresi, minta nyawanya dicabut oleh Tuhan. Nah, di saat-saat seperti ini, di manakah Allah yang disebut Immanuel itu? Ada beberapa orang yang dituliskan mengalami kisah yang kurang lebihnya sama. Saya bacakan dari Mazmur 22 ayatnya yang pertama. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku." Daud ini sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel. Tetapi faktanya Daud tidak segera naik tahta menjadi raja memimpin bangsa Israel. Dia justru dikejar-kejar oleh Saul. Daud merasa Allah sudah meninggalkan dia dan Allah tidak menolong dia. Satu lagi kisah tentang Ayub. Di hari yang sama kekayaannya habis, anak-anaknya semuanya mati. Ayub juga merasa Tuhan meninggalkan dia. Dia menuliskan, "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia." Kalau kemalangan itu terjadi menimpa atas kita, apakah kita masih bisa melihat bahwa Allah itu Immanuel, bahwa Allah selalu menyertai kita? Mari kita lanjutkan kisah Elia tadi. 1 Raja-Raja 19 ayatnya mulai yang kelima. "Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba orang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, 'Bangunlah, makanlah.' Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, 'Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.'" Kalau kita pelajari lebih mendalam lagi, Elia ini berlari sangat jauh. Dari Samaria, Elia lari sampai masuk ke wilayah Yehuda. Tidak cukup sampai di situ saja, dia terus lari sampai ke padang gurun. Dari ayat yang kita baca tadi, Tuhan memang mengizinkan hal itu terjadi, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Elia sendirian. Dia mengirimkan malaikatnya. Ada banyak bukti lain yang tertulis di Alkitab tentang penyertaan Tuhan ini. Saat Daud melawan Goliat, Tuhan menyertai Daud. Saat genosida akan menimpa bangsa Israel, lewat Esther, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Puncak penyertaan Tuhan itu adalah ketika Yesus turun ke dunia. Dia menjelma menjadi manusia dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Sampai di sini
Mungkin ada saudara yang masih bertanya-tanya, kalau Tuhan menyertai saya, kalau Tuhan mendengar doa-doa saya, kenapa Dia tidak segera menolong saya? Mari saya bacakan satu ayat Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Allah adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Allah tidak bertindak asal-asalan. Allah ini bukanlah seorang seniman yang bertindak secara intuitif. Kalau ada ide, baru dia bisa bekerja. Kalau tidak ada ide atau inspirasi, maka dia tidak bekerja. Allah juga bukan pribadi yang mudi. Setiap tindakan Allah sudah diperhitungkan dengan detail. Galatia 4 ayat yang keempat menuliskan setelah genap waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Saya mau kasih satu ilustrasi. Ada seorang petani yang berjalan pulang. Di tengah perjalanan dia melihat satu kepompong. Di dalamnya ada kupu-kupu yang bergerak-gerak terus berusaha untuk keluar. Dia amati, tapi kupu-kupu itu tidak bisa keluar. Lalu karena jatuh belas kasihannya, dia ambil pisau, dia robek sedikit kepompongnya, berharap kupu-kupunya bisa keluar dan segera terbang tinggi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kupu-kupu ini keluar lalu jatuh ke tanah. Petani ini memperhatikan kupu-kupu ini bentuknya aneh, badannya besar tetapi sayapnya kecil. Kita perlu ingat saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang suka dengan proses. Kupu-kupu ini belum selesai terbentuk. Dalam prosesnya nanti seharusnya kupu-kupu ini tubuhnya akan semakin kecil dan sayapnya akan semakin bertumbuh besar. Sehingga pada saat dia bisa keluar dari kepompongnya, dia bisa terbang tinggi. Singkat kata, saya dan saudara perlu bersabar untuk menunggu genap waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya saya atau waktunya saudara. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sampai di sini kita tahu masalahnya Elia belum selesai. Tetapi selain Tuhan hadir, dia juga memberi kekuatan kepada Elia. Elia mampu berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Saudara mungkin merasa masa depan saudara sudah hancur. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah atas kehidupan Anda. Dia itu terus merenda, mengerjakan hal-hal yang baik untuk menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Poin yang terakhir, 1 Raja 19 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ayat ini menunjukkan bahwa saat itu Elia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi Tuhan memberikan petunjuknya buat Elia. Saudara yang saat ini mungkin merasa tertekan, tidak tahu harus berbuat apa. Saya mau pastikan Allah Immanuel itu akan memberikan petunjuknya buat saudara. Satu yang perlu kita lakukan, jadilah setia. Saudara masih ingat tentang kisah Sadrak, Mesah, dan Abednego? Mereka berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang sukses, tetapi Dia memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Tuhan Yesus memberkati.